Ya, sebentar, sebentar. Baik, sudah terlihat ya. Oke, kita langsung aja ya. Baik, ini adalah CV saya. Tadi udah dibacain oleh Bu Helga tentang CV-nya. Saya percaya bahwa kita itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu atas usaha kita dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya hadir di sini itu bukan karena kebetulan, tapi proses usaha kasab namanya lalu diizinkan oleh Allah sehingga saya bisa bicara di sini. Di sini adalah CV saya, bisa dilihat di sini saya S1-nya di UIN, duanya di Pascasarjana PT IKI Jakarta. Nah, ini ada sertifikasi dai saya. Jadi saya di sini bukan sembarang biasa, tapi memang udah saya bangun kolaborasi itu sehingga terciptalah di sini. Terus juga saya adalah memiliki sertifikasi hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu ada dua, satu level satu hipnotis, yang kedua adalah hipnoterapi yang kedua. Yang ketiganya adalah trainer. Itu di IBH, Indonesian Hypnotherapy Board, Indonesian Board of Hypnotherapy. Ini adalah salah satu instansi hipnoterapi tertua di Indonesia yang menciptakan orang-orang terbaik. Contohnya Ferdinand di YKS, terus juga ada Pesulap Merah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang lulusan dari IBH, hipnoterapi. Terus juga saya, karena saya sebagai dai, maka saya harus bisa dan mempelajari public speaking. Sertifikasi saya ada di Weldon Skill. Lalu saya juga seorang guru, maka saya juga belajar tentang hypno teaching di LKP Ruang Cerdas, dan salah satunya saya termasuk dari associate trainer di Ruang Cerdas ini. Di sini ada ADAI, saya sebagai anggota DAI muda. Di sini PKM Kodi yang mana saya pertama kali belajar mubalik di sini. Lalu setelah dari sini saya ke DAI MUI terstandarisasi dan di IKADI sebagai anggota Korps Mubalik IKADI Pusat. Gitu ya. Sama satu lagi certificate trainer. Gitu ya. Gitu aja. Yang paling penting adalah diri kalian, bukan saya ya. Kita lanjut. Baik, teman-teman semuanya boleh dijawab di chat Zoom. Oke ya, siapakah dia? Boleh di chat Zoom, siapa dia? Kresek-kresek suaranya. Boleh? Siapakah dia? Diketik di chat Zoom. Kira-kira siapa dia? Puas ya. Ada lagi? Bu Helga apa Bil Helga? Dan Abdul Somad. Ada lagi? Oke, kita lanjut aja ya. Karena waktu. Yes, ini adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, di chat Zoom ya. Sekarang lagi ya. Siapakah dia? Boleh di chat Zoom. Jawab ya. Siapakah dia? Dai yang selalu mendakwahkan keajaiban sedekah. Kira-kira siapa ya? Yusuf Mansur, UYM. Oke. Ya, bagus ya, UYM. Kita lanjut. Kalau ini siapa? Siapakah dia? Tokoh yang hafalan Qurannya sampai kepada letak dan posisi ayat. Itu siapa ya? Adi. Adi siapa? Oh, wah, wah ya.
Oke. Wah, ini siapa Ustaz Faizur? Iya, Ustadz Hadi Hidayat. Bu Helga juga boleh jawab dong. Ya, wah ya Ustadz Hadi Hidayat. Kita lanjut ya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Tipu katanya ya. Wah, nggak apa-apa. Siapa dia? Ini karena kemarin acara IKADI jadi dai-nya salah satu yang ngisi di IKADI. Jadi kira-kira siapa nih? Ayo, siapa? Ayo dong. Siapa, siapa, siapa? Ustadz Hamim. Ustadz Hamim. Emang ada Ustadz Hamim ya? Ayo Bu Helga apa jawabnya? Kira-kira siapa? Ayo dong, ini belum ada yang benar nih yang ini nih. Kurang satu. Oh, harus. Bukan, bukan, bukan. Ini bukan. Ayo siapa yuk? Nggak ada yang tahu ya? Kita coba cek ya. Kira-kira siapa? Ustadz Subhi Al-Bukhari ya. Dia di TV tapi kurang brandingnya kurang aja sih. Ya, ntar kita belajar. Ternyata orang masuk TV belum tentu kuat brandingnya. Ya, terbukti dari teman-teman aja belum ada yang kenal gitu ya. Lanjut. Siapakah dia? Tokoh sederhana yang menggunakan pendekatan kitab kuning di setiap kajiannya. Khas banget ini dia, ya. Gus Baha. Gua Bah. Kok gua Baha? Ustadz Baha. Ya. Yes, dia adalah Baharudin Nur Salim atau Gus Baha. Kalau orang Jawa, Gus itu anak seorang kiai, gitu ya. Kiai Baharudin Salim. Bagus ya. Lanjutnya, kalau ini siapa dia? Ustadz yang dekat dengan generasi anak muda. Gayanya casual. Bu Helga banget nih. Casual. Siapa Bu Helga? Dan teman-teman semuanya. Ustadz Hanan Ataki. Silvi Ustadz Hanan Ataki. Dari muda Ustadz Hanan Ataki. Oke. Benar ya, Ustadz Hanan Anaki. Jamaahnya tuh perempuan semua. Kayak Bu Helga. Ya. Jamaahnya perempuan semua, anak muda. Dan nanti kita bahas lah ya. Selanjutnya, siapakah dia? Dai yang ramah, adem, dan selalu membahas tentang manajemen kolbu. Kita lagu Islami, jagalah hati. Siapa kira-kira? Agim. Oke. Lagi Agim. Agim. Agim nggak apa-apa lah ya. Tipe-tipe dikit nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Benar, ternyata beliau adalah Ustadz Abdullah Gimnasiar atau dikenal dengan AAG. Nah, nanti kita akan belajar tentang berbagai cara personal brandingnya ketika ini. Oke, perbaiki mindset. Baik, di sini ada apa nih ya? Kelihatan ya? Oke, di sini ada gelas yang tertutup. Kita berikan air zam-zam. Akan terjadi apa? Tumpah. Betul? Betul ya. Kasih reaksi betul. Kasih reaksi top gitu ya. Terus di sini ada gelas juga. Cuman dia penuh. Oke. Lalu dikasih air zam-zam, yang terjadi apa? Tumpah. Ya, tumpah. Kalau di sini maknanya apa? Ini kayak ilmu kita berikan, tapi dia tertutup. Maka yang terjadi nggak bakalan bisa masuk. Sama seperti orang kafir. Kafaro, itu tertutup dia. Jangankan untuk menerima. Mendengarkan aja nggak mau. Itu kayak gitu. Dia udah tertutup, udah nggak mau. Dan teman-teman yang di sini luar biasa. Artinya teman-teman mau untuk belajar.
Kalau yang di sini gelas yang si terpenuh, ini seperti layaknya orang yang sudah pintar, sudah jago, sudah mahir. Lalu dia merasa al-kibru, sombong. Diberikan ilmu, malah tumpah dia. Jadi nggak masuk. Kalau trainer-trainer sebelumnya atau trainer yang lain berkata kayak gini, kosongkan gelasnya. Karena kalau kita ngosongin gelas itu nggak mungkin. Data-data kita masih ada. Oleh karenanya, yang harus kita lakukan apa? Bukan mengkosongkan, tapi apa? Minta sama Allah. Karena ada kalimat ulama kayak gini, la yajtamia al ilmu wal kibru fi kulli sodrin wahidin. Tidak akan pernah bisa berkumpul ilmu dan kesombongan. Jadi ilmu dan sombong itu nggak akan pernah bisa masuk, nggak bakalan pernah bisa nyatu. Ya, ilmu kita banyak, tapi kita punya rasa sombong, percaya turun kita tuh. Artinya apa? Nggak ada value di dalam diri kita. Karena kenapa? Sombong. Karena kalau masalah ilmu, iblis pun juga lebih pintar daripada kita, gitu ya. Iblis pun bisa hafal Quran, gitu ya. Tapi karena dia sombong, derajatnya diturunin. Makanya yang harus kita lakukan adalah apa? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diperluas wadahnya supaya air zam-zam yang diberikan itu masuk ke otak kita. Saya paham, saya ngerti bahwa teman-teman di sini juga mengerti tentang personal branding, tapi kita sama-sama belajar. Terus supaya apa? Ilmu kita bukan hanya stuck pada diri kita, tapi juga untuk orang lain. Gitu ya? Kita lanjut. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada acara ini dan kebaikan buat diri kita juga buat orang lain. Al-Hazini Al-Fatihah. Oke, cepat ya. Ini ada testimoni dari Kepala TK, Daya dan Coach ISQ 3.0 tentang materi kemarin yang secara offline ya. Kita dengarkan dulu ya. Masya Allah, setelah kita para dai dan mubaligh mengikuti materi personal branding para dai, kami mendapatkan banyak ilmu, materi, pencerahan terkait bagaimana kita memaksimalkan diri dalam berdakwah. Bagaimana agar jamaah kita itu bisa terinspirasi oleh materi dakwah kita dan memberikan pengaruh yang positif dan bermanfaat buat madu kita. Nah, dari materi tadi ini sangat menginspirasi, berkesan, dan kami semua para peserta itu ingin ada materi-materi follow up lanjutannya karena setengah hari itu sangat kurang. Kalau bisa dibuat 3 kali pertemuan lagi, kalau seterusnya karena ini sangat menginspirasi dan bermanfaat untuk aktivitas kami. Demikian dari saya sebagai penutup, izinkan saya untuk berpantun. Bersilaturahim membawakan keberkahan dan bermanfaat. Materi dakwah Ustadz Abdul Rahim luar biasa, bermakna dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah testimoni dari peserta training yang offline, gitu ya. Karena materi ini tidak cukup, kita 3 jam dulu waktu itu. 3 jam untuk melakukan ini penuh dengan praktek, tapi karena waktu, akhirnya ya udah selesai gitu ya. Harusnya ada mentoring, gitu. Jadi hari ini malam ini hanya sekedar aja ya. Insya Allah nanti kita kalau ada offline kita akan lebih dalam lagi. Kita lanjut. Pretest personal branding. Oke, baik. Teman-teman semuanya saya kirim link nanti dikerjakan. Siap? Tumpah. Siap.
Oke, bentar. Saya close dulu ya. Oke, boleh dikerjakan ya. Cepat. Jangan terlalu serius-serius ya. Silahkan boleh dikerjakan. Ada di chat Zoom. Waktunya saya atur ya. Ntar aturnya dengan lagu saja. Kalau lagu ini sudah selesai, berarti selesai. Silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dikerjain. Jangan terlalu serius-serius ya. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Oke, taruh sebentar, sebentar. Siapa saja yang memilih link? Oke, sebentar, mohon maaf ya. Oke, sekarang udah bisa. Bentar, bentar. Akses. Oke, coba. Ku Sebentar, sebentar. Oke, ingin kali ya. saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Walau hanya sebentar, Waktu ya. Tuhan tolong Silakan. kabulkanlah. Kotak Bukannya kartu. diri ini Kalau tak kenal, saya terima buat. kenyataan,
Karno. Hati ini Yang bawah hanya rindu. Ustazah. Yang bawah ya, Ustazah. Mohon maaf yang bawah. Ku rindu senyummu. Yang terakhir. Ibu. Pesan mama tetap rendah hati, harus Siap, belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya. Bisa ya? Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu Jangan lagi. serius-serius ya. Jangan serius-serius. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oke, waktunya sudah selesai ya. Tapi belum ada yang jawab nih. Belum ada yang submit. Tapi bisa kan? Bu Helga bisa, Bu Helga? Bisa ya, Alhamdulillah. Jangan serius-serius Bu Helga. Ini kan pretest. Kalau 100 ntar nggak jadi lanjutan trainingnya. Sudah? Belum ada yang jawab nih. Belum ada yang submit. Santai aja, santai. Ayo. Oke, sudah ada satu orang. Silvi Fahrina sudah. Itu. Jangan terlalu serius banget ini Bu Silvi Fahrina nih. Ya, jangan serius-serius lah pretest. Ini kan pretest. Ya, santai aja. Ada? Baru satu orang ya. Nih, karena di sini ada 19 19 ya. Pokoknya kalau udah masuk ke 5 udah saya close ya. Ayo buru jawab. Ayolah, sudah? Ayo Bu Helga belum, Bu Helga belum masuk nih Bu Helga. Jangan serius-serius, ini bukan UAS, bukan ujian akhir semester. Kalaupun nilainya nggak bagus juga nggak ada remedial, ya. Ini hanya mengetes kemampuan saja. Serius banget dibacanya Bu Helga nih. Ayo, oke, udah 3. Nah, Alhamdulillah ya, 2 orang ya. Oke, Helga, Faizur, Helga, Evi, Faizur, Siti Halimah, Saidi, dan Silvi Fakhrina. Ya, Alhamdulillah ya. Kita langsung saja. Oke, udah kelihatan ya nilainya ya. Kita lanjut ya. Bentar. Kita lanjut ya, langsung aja. Oke, ini kita lewat ya. Baik, tujuan akhir dari webinar ini sebenarnya satu, memahami personal branding dalam konsep dakwah. Terus yang kedua, langkah dan cara menemukan personal branding. Lalu yang ketiga, tools dan optimalisasi membangun personal branding dengan AI gitu. Sekarang ada AI jadi gampang. Lebih gampang, lebih mudah. Oke, baik. Sekarang teman-teman boleh ketik menti.com. Saya kirim di chat Zoom ya. www.menti.com.
boleh dibuka web itu, menti.com. Saya sudah buka menti.com. Mentimeter. Mentimeter.com. Ya, sorry ya, mentimeter.com. Ini saya klik. Oke, sorry. Oke, nah kalau sudah masukkan kode, nih kodenya saya kirimin. Kodenya 77. Saya share dulu ya. Present. Oke, dia ternyata minta ini ya. Oke, ya. Baik, teman-teman, boleh di chat Zoom aja ya. Apakah pencitraan sama dengan personal branding? Coba di chat Zoom ketik apakah pencitraan itu sama dengan personal branding? Coba ketik di chat Zoom ya. Sama apa? Beda, beda. Oke, beda. Bos berbeda. Lanjut ya. Menurut Anda, apakah cukup seorang dai hanya dikenal baik di masjid dan di majelis aja? Cukup gak? Tidak, tidak, enggak, kurang cukup. Ah, cukup. Oh, cukup kata Abah Karno. Oke, lanjut ya. Ternyata ada yang bilang cukup ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa dai yang Anda kagumi? Kira-kira dai yang dikagumi siapa? Menurut kalian sendiri? Gus Baha, Gus Baha. Di sini ada UAS, UAH, Agim, UYM, Ataki, Gus Baha, ada Saat Latif, dan lain sebagainya. Setahu dorong. Ini Ustaz Sabdinar Nur kayaknya nih ya. Setadi Hidayat, almarhum Zainuddin MZ. Wah, Masya Allah ini. Luar biasa. Dai sejuta umat. Hanan Ataki dan Husain Basaiban. Oke, lanjut ya. Apa perbedaan dampak dakwah antara dai yang personal branding kuat dengan yang tidak? Secara singkat aja. Dampaknya gimana antara orang yang punya personal branding kuat dengan yang tidak punya personal branding kuat? Kira-kira apa? Apa perbedaan dampak dakwah antara dai yang punya personal branding kuat dengan yang tidak? Lebih mudah dikenal oleh mad'u. Oke, lebih dikenal karena punya ciri khas. Oke, lebih gampang relasinya untuk menyebarkan dakwah. Oke, dai yang personal branding kuat dampaknya sering diundang acara-acara. Insya Allah, amin. Kan pada tujuannya itu juga ya.
keluar apa kalau personal branding kuat akan mudah dikenal dan didengar. Benar. Lanjut ya. Jika orang lain hanya bisa mengingat satu hal tentang Anda sebagai dai, menurut Anda apa yang ingin Anda ingat? Apa yang ingin Anda mereka ingat? Jadi satu hal tentang diri Anda pengen diingat apa oleh matu kalian? Kira-kira apa? Kita pengen diingat apa sih baik? Oke lah, umum sekali ya. Pesan yang kita sampaikan, dai yang mengerti kebutuhan jamaah, humoris seperti Abah Anwar Zahid. Oh ya, isi materinya sampai menyentuh hati. Oke, ini masih umum ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita tuh menspesifikkan diri kita gitu, biar kita bisa teringat oleh para jamaah. Tipe pendakwahnya yang membedakan dari dai yang lain. Oke, baik. Lanjut ya. Barang apakah ini? Ayo, kira-kira barang apa ini? Pampers. Pampers. Bu Helga belum nikah ya? Pampers. Popok. Oke, popok. Oke, ya benar. Kalau orang udah menikah tahu, ini adalah popok bayi, ya, bukan Pampers. Karena Pampers itu adalah merek, gitu. Ini yang disebut dengan top of mind brand. Ntar kita akan belajar, ya. Popok bayi, gitu ya. Berarti yang cowok popok bayi udah pada nikah nih, ya, karena tahu mana popok bayi dan mana Pampers. Kalau ini apa ini? Ini apa? Ayo apa ini? Barang apa? Mie instan. Oke, instant noodle. Mie instan ya. Instan mie ya. Kebanyakan orang itu jawabnya pasti Indomie gitu ya. Karena Indomie itu adalah merek ya, merek. Tapi sebenarnya adalah mie instan ya, bukan Indomie. Sama seperti layaknya kita air mineral. Air mineral apa biasanya? Aqua gitu ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar ya. Oke, kita stop share screen ya. Kita lanjutkan ke yang lain. Sudah ya. Lanjut kita ke yang lain. Disclaimer. Baik, teman-teman semuanya, personal branding itu kelihatan ya. Jadi personal branding itu bukanlah medsos. Ingat, bukan medsos ya. Bukan medsos. Ini kebanyakan orang kemarin training, oh kenapa enggak bukannya apa tuh namanya? Bukannya kita praktek untuk membuat medsos? Bukan. Ya, bukan. Karena personal branding itu bukan medsos. Personal branding itu bukan medsos. Disclaimer ya. Personal branding itu bukan membuat konten, ya, bukan membuat konten. Oke, personal branding itu bukanlah sebuah pencitraan. Beda ya, beda. Ini disclaimer dulu nih, biar kita paham. Karena personal branding itu adalah menguatkan citra diri kita untuk supaya audiens atau jamaah inget sama kita. Kayak tadi mie instan atau popok bayi itu, ya. Itu namanya personal branding. Jadi kita harus pahami nih, beda. Kita lanjut ya, biar cepat. Baik, apa itu personal branding? Salah satu orang ya tentang personal branding berkata kayak gini, dari Caroline Castrion.
a unique combination of skill and experience that make you who you are. Jadi adalah kombinasi unik of skill. Skill itu kemampuan. Experience itu adalah pengalaman. Jadi kombinasi unik antara skill, kemampuan, dan pengalaman. That make dan menjadikan who you are, diri kamu. Jadi kombinasi antara skill dan pengalaman sehingga terciptalah citra diri kita. Itu namanya personal branding. Atau dari Sergey Gorbatov mengatakan bahwa personal branding itu adalah proses strategis untuk menciptakan, ini lebih luas ya, menciptakan, memposisikan, dan mempertahankan kesan positif. Tentu kesan positif, masa kesan negatif gitu ya. Harus pesan positif yang kita sampaikan biar menjadi top of mind di jamaah kita. Top of mind itu adalah pemikiran utama di jamaah kita. Nanti kita akan belajar proposition. Menciptakan, memposisikan, mempertahankan. Jangan cuma menciptakan doang, tapi tidak mempertahankannya. Dari apa? Dari yang dibangun dari keterampilan tertentu. Keterampilan apa yang kita ciptakan untuk menjadi top of mind jamaah kita. Bagi seorang dai, personal branding bukan sekedar tentang popularitas, ya, bukan sekedar terkenal dan lain sebagainya, bukan, melainkan tentang membangun citra diri yang autentik, kredibel, dan mampu menyentuh hati jamaah. Dengan personal branding yang kuat, seseorang dai tidak hanya dikenal sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai figur yang inspiratif dan dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi pada dasarnya personal branding itu ada kata kuncinya. Pertama adalah autentik. Autentik tuh benar-benar sebenarnya dia, nggak pakai topeng orang lain. Kayak memang dia kayak gitu, memang apa adanya, bukan topeng orang lain. Terus juga yang kedua, kompetensi, kemampuan. Jadi citra dirinya dan kompetensi kemampuan dirinya. Dan terakhir adalah konsisten. Nah, tiga ini. Sebenarnya tiga ini doang. Satu autentik, dua dia punya kompetensi apa, lalu dia konsisten. Itu personal branding. Kita bahas lebih dalam. Konsep personal branding sebenarnya telah ada di zaman Rasulullah SAW ya. Seperti layaknya Rasulullah SAW itu digelari oleh apa? Oleh masyarakatnya. Al-Amin. Ya, digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu bukan hanya sekedar setahun 2 tahun, tapi prosesnya panjang dari dia masih anak-anak ya, berdagang jujur sampai dia di umur dewasa, umur 30 tahun tepatnya, yang ketika dia harus meletakkan batu Hajar Aswad. Dan orang-orang jamaah ya, masyarakat kafir Quraisy pada saat itu mempercayai Nabi Muhammad untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Umur 30 tahun. Dari umur 6 tahun ya, ibunya meninggal kan, dia berdagang sama pamannya sampai 30 tahun. Baru dia gelari Al-Amin tuh. Oh, teman-teman semuanya. Jadi personal branding itu bukan setahun 2 tahun. Butuh proses panjang yang harus kita lakukan secara konsisten. Itu namanya personal branding. Kayak Nabi Muhammad. Makanya proses menciptakan identitas unik seorang dai melalui elemen visual secara modern ya, nilai dan pesan yang konsisten tuh ya, yang didasari oleh kompetensi skill, menciptakan persepsi. Persepsi nanti kita bahas nih. Dan kesan positif menjadi figur yang inspiratif di benak jamaah dalam jangka yang sangat panjang. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sudah menjelaskan dan mempraktekkan, sudah menunjukkan bahwa personal branding itu butuhnya lama. Karena Nabi Muhammad innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lanjut ya. Baik, personal branding. Jadi personal branding itu tadi udah bilang ya, bukanlah ria. Bukan dia. Bukan sebuah pencitraan. Tapi dia itu adalah autentik,
kredibel, ya, atau kompetensi, serta konsisten. Tadi udah jelasin ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, personal branding itu ada 3 nih yang harus kita perhatikan. 1, value, nilai. Pesan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain supaya mendapatkan insight baru sehingga dapat merubah cara pandang orang lain, menambah pemahaman orang lain kepada diri kita. Value, atau dalam bahasa gampangnya tuh ilmu lah ya, ilmu. Terus yang kedua, personal branding itu sangat erat dengan karisma. Karisma, kans, ya, kans. Karisma itu adalah sebuah kayak kita memandang seseorang tuh terhormat gitu loh, ya, karisma tuh. Tapi karisma itu bisa dihack. Bisa dihack dengan cara apa? Dengan menggunakan baju yang bagus, pakai jas gitu kan, pakai minyak wangi, ya, dan lain sebagainya. Atau biasa dikatakan dengan menghack panca indera. Panca indera. Ini kita bisa ngehack diri kita, bisa dihormati diri kita itu dengan cara apa? Ngehack panca indera. Bagaimana kita menghack orang lain dengan baju kita, pakaian kita, minyak wangi kita, jam kita, sepatu kita, bahkan handphone kita. Orang Indonesia kan kalau udah pakai iPhone udah tinggi gitu loh, ya. Oh, ternyata dia pakai handphone, itu naik tuh. Atau dia pakai laptopnya yang Apple digigit, digerogot. Itu udah pasti tuh orang, wah, naik nih dia. Karismanya naik nih, dihormatin nih. Apalagi dia cara berdirinya, bicaranya, gerakannya itu diatur, itu makin naik nilainya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja gitu loh, pakai peci tadi ya, pakai peci, rambutnya keluar, pakai baju biasa gitu kan, pakai kain, pakai sendal, masuk universitas tapi dihormatin. Balik lagi ke sini nih, ke value, kayak Gus Baha. Karena dia punya ilmu, kompetensinya kuat. Ya, nggak bisa bukan karena ini nih, bukan karena ngehack panca indera. Kalau kita kayak kita itu bisa ngehack panca indera. Kayak perempuan bisa menggunakan touch up gitu ya, biar lebih dihormati. Lalu yang ketiga itu adalah position. Kayak position itu adalah kita berdiri di mana dan nilai apa yang akan kita sampaikan, itu position. Lanjut nanti ada slide-nya. Mengapa personal branding itu kuat? 1, membangun kredibilitas, menjangkau lebih banyak jamaah, membedakan diri dengan yang lain, meningkatkan pengaruh dan dampak, dan terakhir adalah membuka peluang dan bisnis. Ya, kita lanjut. Membangun kredibilitas dan kepercayaan. Teman-teman semuanya, jamaah itu cenderung melihat orang dan memilih dai yang jelas. Coba bayangin kalau kalian jadi panitia PHBI atau jadi DKM, lalu mencari orang dai, pasti bakal nyari yang jelas, nggak mungkin yang nggak jelas. Nah, yang jelas ini dibangun atas personal branding. Nilai apa atau ilmu apa yang dia sampaikan, lalu dia konsisten. Oh nih, dia nih pas nih untuk hal ini nih. Oh, dia nih pas nih buat hal ini nih. Gitu. Jadi personal itu membantu kita membangun kredibilitas sebagai figur yang dapat dipercaya orang lain. Karena ketika seseorang sudah memiliki personal branding yang kuat, dia akan menciptakan trust. Gitu ya. Trust itu butuh proses. Nggak bisa orang lain percaya dengan diri kita tok langsung, nggak bisa. Butuh banget integritas, butuh banget konsistensi, butuh banget nilai-nilai yang kita sampaikan kepada orang itu supaya kita mendapatkan trust, kepercayaan. Oke ya, kita lanjut. Mengapa personal branding itu kuat? Membedakan diri dengan orang yang lain.
membedakan diri kita dengan dai yang lain. Contoh nih, corporate. Ya. Lalu di sini ada dai nih. Tentu dai kan banyak. Bener gak? Banyak banget. Ini corporate punya duit. Pengen ngundang. Ya kan? Dari berbagai dai. Pasti corporate ini mencari dai-dai yang unik. Contoh. Lucu deh, nggak usah jauh-jauh deh. Oke, kebuka ya. Oke, oke. Screen stop. Bentar. Ke bentar ya. Sudah ya, mohon maaf ya, tadi keluar. Oke, ini dai ya. Tadi kan ada corporate ya, dai. Contoh nih lucu gitu ya, lucu. Kan yang lucu juga banyak dai. Banyak. Setile, setile misalnya. Atau Dasat Latif. Ya kan, Dasat Latif. Mereka kan dua-duanya lucu nih. Coba sekarang saya tanya, corporate atau instansi kepolisian selalu mengundang siapa? Dasat Latif. Gak pernah Ustadz Tile. Gak pernah. Kepolisian ya itu selalu ngundangnya Dasat Latif. Gak pada yang lain. Karena kenapa? Dia itu lucunya memiliki karakter. Karakternya bisa dikontrol lucunya. Kalau Ustadz Tile nggak bisa. Ustadz Tile itu mainnya dia di mana? Di masyarakat bawah. Di masyarakat bawah. Masyarakat umum, tablik akbar. Nah, pas tuh cocok dia itu. Tapi kalau di Dasat Latif itu mainnya di corporate, kepolisian dan lain sebagainya, high class. Nanti kita akan belajar tentang low, middle dan high. Nah, itu harus dipahami biar kita paham dan pas. Ya. Penting banget kita memiliki perbedaan dengan dai yang lainnya. Gitu ya. Menjangkau lebih banyak jamaah. Nih. Oke ya, menjangkau lebih banyak jamaah. Nah, teman-teman, ketika kita punya personal branding, ya. Jadi personal branding itu bukan hanya media sosial tadi ya, disclaimer, bukan media sosial, bukan. Personal branding itu adalah sebuah citra diri yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Maka medianya itu ada yang konven, ada yang digital, gitu kan? Ada yang konven dan ada yang digital. Oke. Nah, ketika kita menguatkan personal branding, itu pasti ciri khasnya digital sekarang. Maka ketika kita memanfaatkan digital ini, akan lebih menjangkau lebih banyak jamaah daripada konvensional. Gitu. Oke ya, jadi ketika kita memiliki personal branding yang kuat, ya, bukan hanya di konven, offline dan lain sebagainya, tapi juga kita membentuk personal branding di digital, maka itu akan lebih banyak jamaah yang kena dengan diri kita, memberikan dampak dan manfaatnya. Gitu. Lanjut ya. Membuka peluang karir dan bisnis tentu ya. Tadi saya udah jelasin ya. Trust itu, teman-teman semuanya, itu dihasilkan dari, akan menghasilkan opportunity. OPP, opportunity ya. Peluang. Peluang itu akan menciptakan rizki tentu. Benar ya?
atau cuan, bahasa sekarang ya, bahasa orang-orang Tionghoa, cuan. Akan menghasilkan cuan atau diundang, tadi lebih banyak diundang oleh orang lain. Nah, hasil dari trust ini teman-teman semuanya, jamaah, itu dari skill. Mana mungkin orang percaya, pasti bersumber dari skill, kompetensi, kemampuan. Itu pasti dari skill. Nah, skill ini bagaimana cara menciptakan skill yang memiliki trust kan gitu. Ada yang disebut dengan hard skill, ada yang disebut dengan soft skill. Hard skill itu kemampuan kita di dalam materi kita. Sedangkan soft skill adalah yang membantu kita menaikkan hard skill kita. Gitu. Soft skill itu apa? Soft skill itu seperti disiplin, jujur, pemberani, konsisten. Nah, itu dia. Itu namanya soft skill untuk meningkatkan hard skill kita. Misalnya Bu Helga, dia jago MC gitu ya. Hebat dia, skripnya dan lain sebagainya, vokalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak punya soft skill, ya jejaring, atau bergaul dengan orang lain, maka kemampuan hard skillnya ini nggak bakal bisa naik. Yang bisa naik nih, apa? Soft skill ini yang akan bisa naikinnya, sehingga menciptakan trust. Jadi skill ini, ingat, skill ini bukan hanya sekedar kemampuan kita, bukan, tapi juga tentang mendobrak kemampuan kita menjadi lebih naik lagi. Dengan cara apa? Soft skill ini. Disiplin, kerja keras, gitu ya. Pantang menyerah, jujur, bertanggung jawab, sering berinteraksi dengan orang lain, sering membantu orang lain. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan trust orang lain, sehingga menciptakan opportunity dan tentunya mendapatkan rezeki atau cuan yang disebut dengan karir dan bisnis. Karena personal branding itu, teman-teman semuanya, seperti layaknya kita merawat tanaman. Nih, kita kayak ngerawat tanaman, seperti petani kita tuh. Kita nyiramin, mupukin. Jangan pernah ribut kupu-kupu datang sebelum bunga-bunga ini bermekaran. Maksudnya apa? Jangan ribut duit mulu. Duit datang, orderan datang, panggilan datang, gitu kan. Tapi pohonnya belum jadi, nggak bakalan datang nih kupu-kupu. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita rawat dulu. Kita rawat kemampuan kita, skill kita naikin. Kita terus rawat juga dengan digital, ya. Portofolio kita digital, kita naikin portofolio kita, sehingga datanglah tuh kupu-kupu orang lain. Oh ya, dia tuh pas nih, cocok. Oh dia nih mampu nih. Oh dia nih kayak gitulah ya. Jadi jangan bicara duit mulu, jangan bicara bisnis dulu, jangan bicara cuan dulu, tapi kemampuan Anda belum sampai ke situ. Ketika kemampuan Anda sudah ada nih ya, pohonan udah ada, bunga-bunga udah bermekaran, itu udah datang sendiri kok. Ya, datang sendiri. Tenang aja. Ya. Jadi intinya adalah apa? Ningkatin kualitas kita. Kualitas. Kalau kualitas kita udah naik, insya Allah duit pun juga akan berdatangan. Meningkatkan pengaruh dan dampak. Jadi dai itu teman-teman semuanya kan melakukan pesan gitu ya, memberikan pesan. Nah, pesan ini nyampe gak masalahnya? Gitu ya. Ketika seseorang sudah memiliki personal branding yang kuat, pasti pesan ini akan sampai. Contoh UYM. UYM tanpa ngomong pun orang-orang tahu, pasti dia bakalan ngomongin sedekah. Ya. Lanjut ya. Cepat. Di survei Mentimeter. Kita lanjut aja ya. Bu Helga ini sampai jam berapa kira-kira? Jam 9. Jam 9 ya. Oke, baik, lanjut ya.
Dalam ebook saya itu sudah saya berikan tentang bagaimana cara langkah-langkah membangun personal branding. Nanti teman-teman bisa baca-baca ya di sana. Cuman ngasih saya copy aja gitu ya. Insya Allah ilmunya luar biasa. Di situ ada teknik-tekniknya juga. Jadi di sini ada satu self discovery for dai, mencari hal yang unik di dalam diri kita. Terus juga menentukan target jamaah. Yang ketiga adalah membangun citra visual yang konsisten. Dan terakhir adalah mengembangkan konten yang bermakna. Gitu ya, mengembangkan konten yang bermakna. Lanjut ya. Ada 4. Self discovery dai. Jadi teman-teman semuanya, self discovery dai ini banyak ya. Atau caranya itu dari MBTI. Tes kepribadian. Karena kita mengeksplorasi diri kita. Keunikan apa, nilai inti apa, dan tujuan dakwah kita apa yang ingin kita capai. Tentu kita harus tahu tentang diri kita. Bagaimana kita mau memberikan pesan kepada orang lain sedangkan kita aja nggak tahu tentang diri kita. Paham ya gitu ya? Bagaimana kita mau memberikan pesan tapi kita aja nggak tahu apa yang harus kita berikan gitu. Nah makanya kalau kita pengen tahu, tes MBTI. MBTI itu personality kita supaya kita tahu arahnya kemana. Banyak kok. Kalau di ISQ tuh ada DNA, ya di ISQ ada Steven, ya. Ada lagi kalau kita mau tes darah nih bisa mengetahui kepribadian orang lain. Atau tes online juga ada, ya online juga ada. Semuanya kalau bisa lakuin aja supaya kenapa kita tahu kepribadian kita kemana. Ketika kita sudah tahu kepribadian kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Penting banget seseorang mengetahui tentang dirinya untuk mendapatkan tujuan apa yang harus kita lakukan. Dengan cara apa ini? Udah banyak sekarang ya. Kalau tes TV dengan jari gitu ya, dengan jari kita tested gitu ya, nanti keluar semuanya tuh. Itu bermanfaat banget ya, bermanfaat banget buat diri kita. Karena ketika kita saya sudah kemarin sama teman saya gitu kan, dan ketika saya udah mendapatkan hal itu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah ketika saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya kembangkan itu. Yang awalnya saya tuh nggak tahu mau ngapain dulu. Dan ketika udah tahu, wah langsung saya gas gitu ya. Jadi harus tahu dulu, mengeksplor diri kita ya. Lanjut ya biar cepat. Itu satu ya, cara self discovery learning, self discovery for dai. Satu ya, tes kepribadian. Lalu yang kedua, bagaimana caranya nih refleksi dan pahami diri kita, apa kelebihan dan keunikan yang terdapat di dalam diri kita. Salah satu cara paling efektif nih teman-teman semua untuk menemukan nilai kita, nilai unik kita sebagai seorang dai adalah dengan cara menggali 3 titik sehingga menjadi titik temu. Ya, 1, apa yang kita cintai. Lalu yang kedua, apa yang kita kuasai. Lalu apa? Kebutuhan umat. Ya, 3 pilar. 1, apa yang kita cintai. 2, apa yang kita kuasai. Cintai, kuasai. Beda nih. Cintai, kuasai. Dan ketiga adalah apa kebutuhan umat atau lingkungan Anda atau jamaah Anda. Kalau ibu-ibu biasanya nerapin ibu-ibu berarti kebutuhannya ibu-ibu nih. Gitu. Kalau biasanya dia ngajar profesional kayak saya, maka saya explore kebutuhan orang-orang profesional tuh apa. Gitu. Maka ketika kita sudah tahu kecintaan kita, apa yang kita kuasai, maka akan terbentuk nih ya sisipan unik dari diri kita. Dan ini yang membuat diri kita naik melambung tinggi. Karena kenapa? Dan harus kita pelajari sampai kita menjadi expert. Ya. Ketika kita udah menjadi expert, maka kita akan menjadi top of mind. Gitu, ya. Nah,
Kan pasti ada yang nanya, cintaan apa sih gitu ya. Cintanya itu hobi teman-teman semuanya. Ya, hobi, minat. Ya, terus juga paling gampang gini, pekerjaan yang kita cintai, yang kita lakuin tuh kita seneng. Gitu aja. Pekerjaan yang kita lakukan, yang dimana pekerjaan itu bisa melupakan kita dengan waktu. Itu dia. Gampangnya itu. Pokoknya apa yang kita cintai, pokoknya gitulah. Pekerjaannya enak nih gitu. Lalu kalau yang kita kuasai itu biasanya dari apa? Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan. Pendidikan ada dengan pendidikan formal, informal, non formal kan gitu. Atau juga dengan sertifikasi. Ini penting nih teman-teman nih. Sertifikasi itu penting banget biar kita mendapatkan unique value. Contoh kayak saya nggak usah jauh-jauh deh. Saya tuh sertifikasi beberapa, salah satunya dai, sehingga terciptalah orang-orang memahami saya sebagai seorang dai, kan gitu. Maka sertifikasi itu penting banget. Lalu kebutuhan umat, ya kebutuhan umat gampang sekarang. Sekarang mah ada Google Trend, gitu kan. Kalau pengen kita ada sosial media, sosmed, ya itu bisa umat kita. Atau kalau memang offline misalnya, ya kita lihat jamaah kita tuh siapa gitu. Siapa sih? Apakah orang tua, apakah remaja, apakah orang profesional? Nah udah kita explore dah tuh kebutuhannya apa, kan gitu. Gampang kalau offline. Kalau tren, kalau di sosial media bisa pakai sosial media, ada insight namanya kalau Instagram. Kalau ini ada Google Trend. Kita lihat aja kayak Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu kan basicnya bahasa Arab. Tapi di dalam YouTube-nya saya pernah lihat dia itu ngebahas tentang saham. Karena saham itu lagi anjlok waktu itu. Saham waktu itu lagi anjlok. Maka tren di Google itu tentang saham. Lalu dia bahas saham. Kan aneh. Tapi dalam pandangannya. Sehingga naik tuh videonya. Itu yang disebut dengan tren. Kebutuhan umat di sosial media. Tahu kalian nih. Kalian seorang hafiz Al-Quran. Seorang hafiz gitu ya. Dia hafal Quran, mungkin gitu ya. Lalu dia ngajar, tapi dia nggak punya rasa kecintaan terhadap ngajar Al-Quran. Kan ada gak? Banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Seorang guru Al-Quran, dia hafal Al-Quran mungkin, tapi ketika dia ngajar Al-Quran, dia tuh kayak ngerasa belum gitu loh. Rasa cintanya belum. Karena mungkin ada pengalaman inner child-nya gitu ya, inner child. Karena mungkin kan orang hafal Al-Quran harus dilatih terus pada saat ininya. Akhirnya ketika dewasanya udah rasa bosen gitu. Kayak kita mondok aja. Ada orang yang ketika mondok itu nyaman, terus pas keluar, wah udah rasanya bebas gitu. Ya, makanya nih kita harus mengetahui unik kita dari apa? 3 pilar ini. Nah ini contoh di buku saya tuh udah saya sematkan ya. Sudah saya sematkan ya di sini nama dai, potensi ilmu, latar belakang, target audiens, gaya media favoritnya. Teman-teman kalau udah baca buku saya di e-book itu tuh udah gampang banget. Ketika kalian sudah mengetahui diri kalian, lalu kita lihat cek orang-orang nama dai ini, pasti bakalan tahu. Ustadz Abdul Somad, dia itu fikih, hadis, akidah, lulusan Al-Azhar Maroko, pesantren yang kuat. Target audiennya dia kelas menengah ke bawah secara umum, maka dia masuknya apa? Ke pelosok-pelosok kan gitu. Gaya media favoritnya tegas, retoris, ceramah, langsung terus juga dari YouTube karena memang dia punya manajemen. Ustadz Hanan Nataki, akhlak, spiritualitas muda, anak muda. Dia alumni Al-Azhar gitu kan. Relatable dengan anak muda. Lihat aja pakaiannya, casual banget ya. Karena ketika seseorang pengen ngedeketin seseorang, ikuti apa kebiasaan itu. Ketika seseorang pengen ngedeketin seseorang, ikuti apa yang dia suka. Dengan cara gaya belajar, gayanya, gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, dan lain sebagainya, itu ikutin. Pasti akan connect. Sama kayak Ustadz Hanan Nataki, maka dia remaja mahasiswa, gaul lembut di Instagram, YouTube, dan TikTok. Ustadz Hadi Hidayat misalnya nih, dia tafsir, fikih, sistematika ilmu potensinya.
Dia seorang hafiz Al-Quran, lulus di Libya Al-Azhar dan luar negeri. Gitu ya. Lalu target audiennya dia siapa? Muslim intelektual dan mahasiswa. Maka dia itu lebih banyak, lebih condong diundang pada universitas. Gitu. Dia lebih condong ke situ, ke profesional. Kalau Ustadz tadi Abdul Somad dia ke menengah ke bawah. Kalau Ustadz Hanan Ataki dia lebih ke remaja. Dan di sini ada Felix Gus Bahar, Bu Yahya dan lain sebagainya. Bisa dibaca-baca ya. Nah ini adalah lagi kecintaan, apa yang kita kuasai, kebutuhan umat. Tuh, kayak Ustadz Abdul Somad menjelaskan agama secara lugas dan tegas. Ilmu yang dia kuasai apa tuh di situ? Ilmu hadis, ilmu fikih, logika dakwah. Ustadz Hanan Nakataki mendekatkan ke kepada anak muda ke Islam dengan gaya kekinian. Lalu apa yang dia kuasai? Pendekatannya psikologis dan storytelling serta retorika yang ringan. Ustadz Hanan Nakataki nggak pernah ngajarin kita tentang asbabun nuzul yang ruwet gitu ya, atau tentang hadis-hadis yang dengan sanad dan lain sebagainya gitu kan, dia tidak pernah. Atau fikih-fikih kontemporer dia nggak pernah bahas itu, coba aja. Maka guru saya pernah bilang, guru dakwah Ustadz Hanan Ataki itu dia bahasannya tuh bahasan yang nggak dalam gitu, ilmunya ilmu nggak dalam kayak gitu. Padahal mah kalau kita tahu dan paham personal branding, ternyata dia itu mengarahkan kepada remaja nih. Kebutuhannya siapa? Remaja, bukan profesional. Makanya bahasanya atau materinya ya udah yang santai gitu, yang nggak usah pakai dalam-dalam gitu. Setelah ada hidayat baru dah tuh dia masuknya ke situ, ke profesional, sampai ayat-ayatnya dihafal gitu ya, luar biasa. Oke, refleksi menemukan nilai unik, 3 pilar, menemukan 3 titik. Ini nanti saya kasih ya, editable itu untuk diisi. Nih diisi nanti ya. Saya kirim linknya. Karena kita waktu, kita lanjut aja ya. Nanti ada dua halaman. Bila banyak Ya. masalah. Kita lanjut aja. Baik, yang ini ketiga. Tadi discovery learning, pertama tes kepribadian, kedua pahami 3 pilar, yang ketiga adalah analisa SWOT. Strength, kekuatan, weakness, opportunity, threat, ancaman. Ini dari dalam diri nih. Udah saya tulis tuh ya, di dalam diri kita. Kalau ini uncontrol diri kita. Kalau ini kontrol kita, kalau ini uncontrol diri kita. Ini yang bisa membantu kita naik tinggi, dan ini yang menjadikan kita penghambat kita. Gitu. Jadi harus memahami strength, kekuatan kita di mana. Misalnya kita percaya diri saat berbicara di depan umum. Dia orang ekstrovert gitu ya. Mempunyai pemahaman agama yang cukup luas gitu. Karena memang dia dari pondok pesantren, di Universitas Islam Negeri dan lain sebagainya, sampai dia doktoral. Maka dia punya pemahaman yang luar biasa. Jago bikin konten dakwah yang menarik. Mungkin dia anak muda ya kan. Dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dan sebagainya. Paling gampangnya adalah tanya diri kita apa yang orang lain puji. Paling gampang. kita dipuji kita dipuji oleh orang lain dalam bidang apa sih? Nah, gitu ya. Terus kalau weakness itu kan kelemahan. Cepat aja ya, tanya kepada diri kita itu sering gagal di mana? Sering gagalnya di mana? Sering banyak kritik kita tuh di mana? Paling gampang. Misalnya mudah menunda-nunda, kurang konsisten, gak pede tampil di layar kaca, atau anak zaman sekarang nih, overthinking. Ya, sering overthinking terhadap yang ada di luar. Kalau opportunities itu adalah apa yang paling gampang itu apa yang dibutuhkan di zaman sekarang. Kalau threat, ancaman itu lebih gampangnya eh, apa ya, ancaman dari luar. Ya, misalnya persaingan konten yang terlalu banyak,
netizen yang gampang menghakimi, yang gampang komentar gitu ya. Bisanya komentar doang, tapi nggak bisa membuat sesuatu hal something do gitu. Nggak ada, nggak bisa ngekrit, bisanya cuman komentar doang. Masyarakat kita tuh kayak gitu. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah analisa diri saya sendiri. Kekuatan saya, kelemahan saya, opportunity saya, trait yang ada. Apa yang diisi, keahlian, kualitas unik yang sudah dimiliki. Contohnya, latar belakang pendidikan magister Islam diri saya. Senang dalam dunia motivasi Islam. Gaya komunikasi saya itu emosional, Bapak Ibu. Terus saya punya beberapa sertifikasi, ya. Terus strategi pengembangannya apa nih? Saya kembangin fokus pada topik yang memanfaatkan kekuatan ini. Apa tuh? Memotivasi Islami, kelas spiritual dan mindset Islami. Saya fokus di situ. Nih, saya fokus di situ. Lalu kelemahan saya apa? Area yang perlu ditingkatkan atau dihindari. Kurang percaya diri di depan kamera. Awalnya saya nggak bisa tuh di depan kamera. Nggak bisa. Maka ketika itu saya latihan. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat Instagram, saya apa bicara di depan kamera gitu. Terbatasnya jaringan dan lembaga dakwah. Dulunya saya nggak pernah di lembaga dakwah. Satu-satunya yang pertama kali saya gelutin tuh di KODI, Koordinasi Dakwah Islam. Satu-satunya di situ. Akhirnya saya kembangin. Terus kebugaran fisik, ya, kebugaran saya fisik saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya ikut pelatihan public speaking. Saya kembangin tuh terhadap kekurangan saya. Mulai kolaborasi dengan dai lain secara bertahap. Saya kembangin tuh dari ADAI saya masuk sana. Di sini ya kan. Terus saya juga masuk di IKADI. Terus juga saya masuk di MUI. Bagaimana caranya saya meningkatkan kolaborasi gitu. Lalu nge-gym makan karena kebugaran fisik. Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan banyak permintaan training motivasi di lembaga formal. Nih, banyak sekali. Kenapa ini? Karena balik ke sini kemampuan. Tuh. Nanti saya kasih nih ininya apa namanya analisa ini yang bisa editable ya, bisa kalian isi. Buat kelas training motivasi di sekolah. Ini udah saya buat nih beberapa. Ada HSP, program saya Hypnotic Spiritual Power. Saya buat nih, saya buat. Tren kecemasan rasa percaya diri dari konflik batin mental health ini banyak banget sekarang ya. Meskipun saya belum buat programnya, tapi saya akan masuk ke situ. Buat platform mindset dan kelas spiritual. Baru kelas spiritual doang ya. Tentang tantangan hambatan banyaknya dai baru dengan konten serupa, algoritma media sosial yang tidak stabil. Maka kita bangun USP dan lain sebagainya. Oke gitu ya. Lanjut. Refleksi bisa nanti saya kasih ya. Karena kalau kita training secara offline, kita langsung ngerjain. Ngerjain pada hari itu juga. Karena makanya waktunya nggak cukup. Karena kenapa? Personal branding itu memang harus tahu diri kita. Kalau nggak tahu nggak bakalan bisa. Makanya kita harus pelan, 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 pelan. Butuh mentoring. Yang terakhir, yang keempat adalah sebagai staf ahli, yakni AI. Ya, bagaimana si AI itu menjadi staf ahli kita untuk menciptakan atau mengetahui hal unik kita. Apa sih yang menjadi kelebihan kita yang bisa menjadi nilai jual kepada orang lain. Oke, menentukan target jamaah. Ya, kadang kita tuh berego nih, ego. Maksudnya ego itu membuat konten ya udah sesuka hati gua gitu, sesuka hati saya gitu melakukan apa. Mementingkan ego kita. Kita jarang sekali memandang dengan pandangan orang lain terhadap kita. Nah, salah satu poin penting dalam personal dai itulah menganalisa perspektif atau posisi kita pada pandangan jamaah. Demografis, ya, secara demografis, usia, lokasi, pendidikan, pekerjaan. Cepat ya. Psikografis, minat, mindset, nilai hidup, dan gaya hidup. Ya, minatnya apa, dia interestnya kemana sih gitu ya. Mindsetnya apa, cara berpikir audien kita tuh konservatif, atau kritis, atau terbuka. Kan ada orang yang jamaahnya tuh kritis banget. Ya, ada juga jamaah yang terbuka gitu, open mind. Ada juga jamaah yang
konservatif gitu. Dia kalau dengan nilai-nilai kebudayaannya nggak bisa diganggu gugat, nah kayak gitu. Nilai hidup, apa prinsip hidup yang dianggap penting oleh normanya. Gaya hidup, ya, gaya hidup itu ada high, middle, dan low. Lanjut, perilaku digital. Maka nih kita harus memandang tiga ini. Ya, harus diperhatikan banget. Demografis itu usia, pekerjaan, latar belakang. Psikologi itu adalah minat, mindset, nilai hidup, dan gaya hidup mereka. Habis itu perilaku digital. Perilaku digital itu apakah dia di TikTok, apakah dia di IG, apakah di YouTube. Gitu ya. Kalau anak-anak ya di bawah 5 tahun ke bawah itu mainnya YouTube. Itu targetnya. Oke, kalau orang-orang anak muda yang dia sering punya masalah-masalah itu biasanya di TikTok. Orang-orang anak muda yang punya masalah karena konten-konten di TikTok itu nggak jelas tuh ya, kebanyakan kebanyakan hiburan. Biar orang lain itu bisa terhibur di sana di TikTok ya. Tapi kalau di Instagram itu lebih baik lebih kepada profesional. Karena corporate bahkan presiden kita aja itu ngebuat di Instagram. Jadi tiga ini nih harus kita pahamin. YouTube juga orang tua biasanya karena orang tua itu jarang sekali main YouTube dan TikTok. Jadi dia mainnya ke IG, makanya dia mainnya ke YouTube. Kayak umi saya, ibu saya itu dia lihat Adi Hidayat, UAS itu di YouTube, nggak di TikTok, nggak di IG, gitu ya. Jadi harus tahu perilaku digital kita, harus tahu perilaku digital jamaah kita. Dan ini menentukan target jamaah di buku saya udah jelas banget tuh ya. Ada awal, menengah, tinggi gitu ya. Ciri umumnya, pengetahuan agama yang paham, yang dasar ilmiah, strategi dakwahnya sampai saya kasih tahu bagaimana strategi dakwah supaya kita bisa sampai kepada yang awam. Misalnya dengan bahasa yang sederhana, inspiratif, pendekatan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau yang tinggi, mahasiswa, ya, santri dan dai itu materinya harus ilmiah dan argumentatif, dalilnya kuat. Nggak boleh yang biasa-biasa aja. Anaknya dari usia apa, usianya, sosial ekonominya, komitmen beragamanya, media favoritnya apa, dan lain sebagainya. Ini ada di e-book, bisa dicari di sana, ya. Lebih jelasnya. Jadi kita kemana nih arahnya, biar kita tahu strategi dakwah kita tuh kemana, gitu. Ini namanya USP, Unique Selling Proposition. Adalah nilai unik yang membedakan kamu dari yang lain. Paling gampangnya adalah kenapa orang lain harus memilih kamu, harus mendengarkan kamu. Saya tulis ya, memilih. Kenapa orang lain harus memilih kita, harus mendengarkan kita, harus mengikuti kita, bukan kepada yang lain. Nah, apa selling point kita tuh apa gitu? Selling point kita itu apa? Makanya dai itu kan banyak. Nah, inilah disebut dengan posisi, proposition, visual, ya, visual kita kemana tuh. Jadi kebanyakan orang memandang dai, tapi hal yang paling penting orang lain memandang kita bukanlah objeknya, ingetin, bukanlah objeknya, tetapi position kita sebagai apa. Contoh, dai kan banyak, benar ya? Sekarang saya tanya nih, persepsi Anda tentang Gus Baha gimana? Apa yang terbenak di pikiran teman-teman semua? Bayangin, coba. Pasti yang ada di pikiran teman-teman itu adalah kitab kuning. Enggak, kitab kuning, kajian, pengajian, ya kan? Nah, inilah yang paling penting nih, teman-teman. Dibangun ini nih. Jangan objeknya. Objeknya tuh general, general. Tapi yang bisa membuat kita unik itu adalah posisi kita. Sehingga orang lain tuh mengenal kita tuh siapa. Kayak Gus Baha. Maka Gus Baha itu kalau dia disuruh untuk berdakwah di panggung yang bergema-gema, nggak akan pernah bisa dia. Nggak bakalan bisa. Coba bayangin, nggak bakalan bisa dia. Bukan yang nggak bisa ya, cuman pasti bakalan, ih gimana sih gitu ya. Aneh gitu. Jadi aneh. Maka hari ini citra atau visual itu lebih menentukan daripada kualitas. Ini penting nih.
Teman-teman, jadi citra itu ya, citra atau visual itu menyerang namanya otak bagian depan, pre-BFC, prefrontal cortex, PFC. Otak depan ini itu menentukan sikap kita mau kemana, menentukan pilihan kita dari mana, kan gitu, dari visual, dari apa yang dia lihat, lalu dia menentukan, karena yang lihat ini menentukan ini nih, prefrontal cortex, sehingga menciptakan sebuah persepsi dan penentuan kepada orang lain yang disebut dengan proposition, gitu ya. Oke, nah USP itu kan ada dai, kan harus punya position, ya kan. Nah, position itu ada dua. Satu, harus spesifik jamaahnya. Oke. Dua, kategorinya unik, harus unik. Untuk mendapatkan position yang tepat dan dapat menjadi top of mind teman-teman, itu harus expert pada bidang itu. Ya, uniknya di mana? Harus tahu uniknya di mana. Oke. Semakin kita nih, teman-teman, semakin kita berusaha untuk mengambil semuanya, semua jamaah misalnya, semua usia, maka tidak ada satupun yang bisa menyebabkan kita menjadi top leading, top of mind. Jadi kita harus menjadi spesifik jamaahnya apa. Karena nggak bakalan bisa orang merangkul semua, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Maka harus spesifik biar menjadi top leading of mind pada masyarakat kita. Contohnya tadi, popok, Pampers, kan gitu. Mie instan, Indomie. Kalau air mineral, Aqua. Sekarang coba lagi, pasta gigi. Pasta gigi kan banyak. Banyak banget kan? Ya kan? Nah, ada pasta gigi yang mengarah ke remaja. Oke, mengarah ke remaja. Dan kategori kategori uniknya itu adalah segar. Yang ada di pikiran teman-teman apa? Bu Mega apa kira-kira? Pasta gigi nih, Bu Mega. Helga, Bu Helga. Bu Helga, kan ada pasta gigi. Bu Helga, tahu kan pasta gigi ya? Odol. Boleh di eh, apa namanya? Suaranya dinin, tahu ya? Nah, sekarang pasta gigi itu banyak nih. Nah, ada pasta gigi yang mengarah ke remaja. Remaja. Nah, dia memiliki keunikan segar. Kira-kira pasta gigi apa? Episode Pepsodent ya. Close up. Lebih tepat itu adalah close up. Benar, benar. Ada yang bilang close up. Alhamdulillah ya. Berarti masuk tuh top of mind-nya. Masuk top of mind-nya. Karena kalau yang Pepsodent itu, Bu Helga, Pepsodent itu masih general dia. Dulunya saya pakai itu. Tapi ada juga nih, sekarang contoh nih, pasta gigi kan banyak. Oke ya. Nah, jamaahnya spesifik itu muslim. Oke. Jamaahnya spesifiknya muslim. Atau masyarakat yang dia pengen tuju itu muslim. Sekarang, kategori uniknya, namanya dikaitkan dengan keislaman. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ini ada pasta gigi. Tadi kan close up. Oke. Pasta gigi. Ya gak? Nah, spesifik masyarakatnya dia mengarah ke muslim. Orang-orang muslim. Nah, kategori uniknya itu dia mengaitkan nama produknya dengan keislaman. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Produk apa? Pasta gigi itu. Apa? Siwak. Ya, akhirnya sih beralih ke sini. Dulunya Pepsodent akhirnya ke sini nih, siwak. Maka kita harus tahu brand dai sangat bernilai untuk jamaah siapa, sebagai spesialisnya ahlinya pada bilang apa, kategori uniknya tuh harus tahu apa. Oke ya.
kayak Ustadz Hadi Hidayat, saya contohnya dia aja lah ya. Sangat bernilai untuk jamaah yang berakademisi karena sebagai spesialisnya di bidang Al-Quran. Oke, disebut dengan brand statement. Ntar kita akan belajar brand statement itu bukan hanya dua hal ini, tapi juga brand statement itu merangkum siapa kita, untuk siapa, kita punya spesialis apa, kompetensi apa, lalu manfaatnya apa, manfaatnya nah, kepada jamaah itu apa, lalu melalui media apa. 5 poin ini. Kayak contoh nih saya adalah dai muda yang membantu generasi muda dan profesionalisme. 2, jamaah yang ahli pada bidang Islamic self-development. Karena memang sertifikasi saya beberapa dan saya cinta, suka dengan dunia motivasi. Ya, untuk menemukan semangat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sukses dunia dan sukses akhirat. Melalui apa? Melalui konten. Baik offline dan online. Tapi saya mengarah kepada YouTube dan Instagram. Karena saya nggak suka banget dengan TikTok. Ya, nggak terlalu suka. Jadi saya masuk ke situ aja. Lulusan, nah apa yang sama? Sama-sama Timur Tengah, pendakwah, jamaah asalnya banyak, ya, jamaahnya banyak. Tapi apa yang beda? Kalau UAS itu tegas, gitu ya, humoris. Meskipun dia tegas tapi humoris loh. Nah, yang paling tidak logatnya Melayu, ya, logatnya Melayu. Terus dia pasti ngebahasnya tuh nggak jauh dari fikih. Makanya coba aja kitab-kitabnya 99 masalah di sholatnya itu fikih. Bahasan dia fikih. Kalau UA itu dia sistematis, ya, dia sistematis. Lalu dia itu seorang intelektual, intelektual. Terus apalagi dia hafalannya kuat dan bidang Al-Quran. Al-Quran. Kalau UA ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu, Ustadz Hanan Ataki, dia itu santai, casual, tenang, dan dia biasanya bahasnya itu tentang mental health. Zamannya beda-beda. Ini menengah ke bawah, ini profesional, ini anak remaja, terutama perempuan. Dia ngarahnya ke situ. Ini position persepsi jamaah ya. Bisa nanti dibaca. Ininya saya kasih apa namanya PPT-nya. Tenang aja. Materinya saya kasih full semua ya. Ada di e-booknya juga. Jadi e-book itu nanti ada link di mana ada PPT-nya ini. Ya, kita lanjut ya. Karena ini masalah teori banget. Ini citra visual yang konsisten. Ada namanya visual identity, ada namanya behavior cause, ada namanya contextual setting. Nah, kita harus pahami ini, ya. Karena visual itu menentukan. Saya bilang PFC itu visual nyerang PFC, prefrontal cortex, otak yang menentukan seseorang untuk mengambil sikap. Ini pengembangan konten yang bermana, harus solutif, materinya harus solutif, terus interaktif, terus multimedia artinya bisa ada apa namanya audio, visualnya harus ada. Terus juga berkesinambungan, jangan cuman satu. Tapi juga ada part-part. Itu lebih enak tuh orang lain pasti bakalan ngelihat lagi, ngelihat lagi, ngelihat lagi. Karena kenapa? Dia berlanjut, berlanjut. Ini berikut analisa kisah sukses dai nasional ya, dampaknya apa, faktor kunci suksesnya apa, media utamanya di apa, keunikan positionnya. Nah, ini penting nih. Positionnya harus paham position ya. Lalu strategi personal brandingnya apa. Nah, ini ada di e-booknya. Jadi nanti teman-teman bisa baca, bisa pahamin sehingga nanti teman-teman ketika oh ternyata saya tuh lebih kepada Ustadz Hadi Hidayat misalnya gitu. Karakter saya ke Ustadz Hadi Hidayat. Maka ya udah kembangin dan pahamin karakter Ustadz Hadi Hidayat itu. Jadi kita tuh gampang sebenarnya. Udah ada orang yang lebih dulu sukses,
terus karakternya sama-sama kayak kita, maka ya udah ikutin seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan keunikan sendiri. Awalnya kita ngikutin orang dulu, tapi ketika lama-lama, makin lama-lama, kita akan punya unik sendiri. Jadi lebih cepat akselerasinya, gitu ya. Dengan cara kita tahu strategi mereka sehingga kita bisa lebih cepat suksesnya daripada mereka. Nah, itu ada di e-booknya. Biar kita tuh cepat, nggak lama. Coffee break ya. Ini ada checklist personal branding dan dai. Nanti ada checklistnya, lembar checklist. Itu kalau teman-teman semua udah checklist semuanya, ya bisa memperkuat personal branding teman-teman. Ini karena waktu ya. Udah jam 9 kan. Surveinya juga ngelewatin aja. Time to do ya. Ini memanfaatkan apa namanya AI. Langsung saja. Ide caption dan script analitik itu ada di ChatGPT atau di DeepSeek. Karena biasanya saya pakai ini nih, pakai DeepSeek ya, atau pakai Goldtrends. Ide, caption, script, analitik dan riset mainnya di sini. Oke ya, nyari karakter unik juga di sini. Nanti kita bahas. Setelah itu desain dan editing itu di Canva, di CapCut. Kalau mau profesional itu pakai OBS. OBS itu biasanya untuk streaming, ya. Platformnya itu ada Instagram, ada YouTube, ada WA, ada TikTok. Ini punya karakter yang berbeda. Nanti ada ebook juga ada tuh, saya jelasin. Kalau karakter Instagram tuh gimana, kalau karakter TikTok tuh gimana, kalau karakter YouTube gimana, dan memanfaatkan WA tuh bagaimana. Jadi di situ ada platform yang bisa meningkatkan engagement kita kepada masyarakat atau jamaah. Misalkan kalau jamaah yang offline itu kita punya jamaah, ya udah pakai saluran, pakai grup WA, pakai Telegram gitu dan lain sebagainya. Jadi ya kita lanjut aja ya. Di sini sekarang kita buka ChatGPT. Nanti teman-teman bisa apa namanya praktek sendiri ya. Nanti saya kirim kok ininya. Jadi yang paling penting dalam menganalisis diri kita itu, pertama kita harus kenali diri kita, menemukan kekuatan, visi, nilai unik, serta visi dakwah pribadi kita. Yang kedua, menemukan niche dakwah kita. Yang ketiga, brand statement. Yang keempat, pilar dakwah, kontennya apa. Ketika teman-teman sudah memiliki empat ini, maka PB, personal branding teman-teman itu udah kuat ya. Sisanya optimalisasi sosial media, rencana dakwah konten, evaluasi konsistensi itu pengembangan dirinya aja. Yang penting kalau udah ketemu empat ini nih teman-teman, maka PB teman-teman itu kuat. Ini saya kasih promnya biar teman-teman itu nanti tinggal ngisi doang. Nanti AI akan menganalisa. Ya, tadi kan ada analisa MBTI, ada analisa tiga pilar, ada analisa SWOT, terus analisa menggunakan AI. Nah, ini dia menggunakan Promini, gitu ya. Terus analisa dai melalui AI, niche-nya apa? Ya, niche apa? Niche itu adalah apa ya? Niche itu adalah segmen spesifik dari masyarakat atau topik yang menjadi fokus utama dai dalam berdakwah. Jadi tema dakwah kita tuh apa? Kalau saya Islamic self development. Saya ngembangin orang-orang untuk menjadi pribadi yang lebih naik, pribadi yang lebih eh, bermutu, pribadi yang bisa diandalkan. Islamic self development. Makanya saya hadir di sini, ya. Terus juga di sini ada bagian brand statementnya, gitu ya. Saya kasih promnya, jadi tinggal isi aja. Terus di sini ada terakhir pilar konten dakwah, ya. Nanti bisa dibaca-baca di e-booknya. Atau paling gampangnya kalian bentuk CV kayak gini kayak saya, terus suruh AI untuk analisa CV kalian. Nanti dia akan analisa dan dia akan mengetahui dan dia akan apa namanya memberikan analisanya. Cepat aja ya. Ini harusnya praktek ya, tapi karena malam dan ini ribet. Selanjutnya 9 elemen butuh mentoring. Butuh enggak butuh sehari dua hari ini.
Terus elemennya apa? Nama brandnya apa? Peran profesinya apa? Audien utamanya apa? Masalah audiennya apa? Solusi yang ditawarkan? Ciri khas gaya komunikasi, nilai inti, dan media utama. Ini elemen yang bisa kita bantu dengan AI. Ya, nambahin PB kita. Lebih spesifik lagi. Ya, contoh nih, optimalisasi profil Instagram. Dia itu harus ada bio, nama, link. Nih, kayak saya nih ya, ini nggak kelihatan. Putih. Putih. Highlight. Ya, namanya. Kayak namanya nih. Namanya itu jangan sampai kita, namanya itu jangan sampai ada, eh, apa namanya, gabungan huruf dan angka. Jangan sampai. Segampang mungkin, seunik mungkin, dan sesimpel mungkin. Terus di sini ada apa, ya, kalian di bidang apa, lalu jangan lupa harus ada klik link untuk mendapatkan komunikasi. Lalu di sini ada sorotan. Ah, ini pokoknya masalah ini ya, teknis banget ya. Kita lanjut aja karena waktu ya, Bu Helga ya. Oke, ini apa namanya pribadi saya. Dulu saya pernah kata, bagaimana cara untuk meningkatkan ini? Hapus semua konten dulunya. Hapus semua konten. Wah, sayang banget dong pribadi saya dihapus. Akhirnya saya buat lagi. Untuk apa? Untuk engagement, mendapatkan apa namanya sesuai dengan apa yang saya kuasain. Ada ebook Islami, quote Islami, terapi class, private class dan lain sebagainya. Training motivasi dan lain sebagainya lah pokoknya di situ. Saya ini. Tiga kunci khususnya adalah validasi sosial, snail knowledge, dan supporting financial. Orang punya skill tapi nggak punya duit, gitu ya, nggak punya duit, lama prosesnya. Tapi ketika seseorang punya duit, punya skill, cepatnya gampang. Atau dia punya kemampuan, dia punya support finansial dan dia adalah anak seorang kiai. Wah, cepat itu naiknya. Ya, validasi sosial itu validasi lingkungan kita. Atau kalau memang ini harus di booster, kayak saya di booster. Ah gitu, ya. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Nanti bisa ada di e-booknya ya. Bisa dibeli di sana. Nanti PPT-nya juga ada di link e-booknya. Jadi teman-teman bisa klik di situ dan bisa ya memberikan apa tuh namanya eh beli kopi lah ya, biar bisa mendapatkan ilmunya. Nanti bisa mentoring ke saya, nggak apa-apa. Mentoring, tanya-tanya aja kepada saya ya. Tanya-tanya saja. Ketika kalian udah beli e-booknya, lalu bingung gitu, mentoring saya, tanya saya. Oke, biar kita bisa lebih intens dan bisa mendapatkan unik di dalam diri kita. Gitu. Dah, gitu aja ya. Terima kasih. Demikian saya kirim ke Bu Helga lagi. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahim yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali tadi, sangat detail sekali bagaimana sih cara yang kita untuk personal branding yang baik, personal branding tidak seperti apa, targetnya kita nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Dan untuk sesi selanjutnya itu sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya boleh banget untuk raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya, Mas, dari penjelasannya tadi, boleh banget buat angkat raise hand atau tulis di kolom chat. Atau mungkin kalau tidak ada yang bertanya, apakah penjelasan dari Ustadz semua sudah bisa dipahami semua ya teman-teman? Tidak ada yang bertanya Ustadz, mungkin sudah memahami semua ya Ustadz, teman-teman Ustadz. Alhamdulillah kalau kayak gitu Bu Helga. Ya, oh, udah malam juga ya. 9:21, 9:30.
Sudah semua nih Ustaz. Mungkin nanti teman-teman kalau mau lebih hebatnya dan mau PPT nanti bisa kita Oke. karena mungkin sudah paham semua. Mungkin ada dari Ustaz eh, mau ngasih closing statement apa buat teman-teman semua. Closing statement ya. Ya, Baik, closing statementnya ini penting nih. Closing statement. Ketika kita ingin mendapatkan benefit yang lebih gitu, jangan pernah untuk mengharapkan lebih kalau kita belum memiliki skill kompetensi tertentu. Percaya sama saya, ketika kalian meningkatkan kompetensi kalian, ketika kita meningkatkan skill dan kemampuan kita, orang lain itu akan tertarik dengan diri kita dan akan mendapatkan benefit itu. Sehingga terciptalah yang disebut dengan trust. Karena trust itu bukan setahun dua tahun. Kayak Nabi Muhammad sih bilang. Enggak. Dia sampai puluhan tahun untuk mendapatkan gelar Al-Amin itu. Oleh karenanya, teman-teman fokus kepada diri teman-teman, fokus kepada pengembangan diri teman-teman. Ketika sudah fokus itu, nilainya akan naik dan benefitnya akan hadir ke teman-teman. Gitu. Dan tentunya konsistensi terakhir. Nah, dua aja itu ya. terima kasih Ustaz atas closing Dan statement. sama-sama. Bisa disimpulkan bahwasanya kalau soal branding ini bagaimana sih caranya kita untuk bisa menyampaikan menjadi diri kita sendiri seperti apa yang membedakan kita dalam dakwah nanti itu seperti apa, seperti tadi kita mencari tahu targetnya kita nanti itu seperti apa, dan juga seperti halnya katanya Ustaz tadi closing statement jangan pernah mengharapkan benefit lebih ketika merasa skill kita cuma masih biasa-biasa aja. Jadi untuk sekarang itu mari kita kembangkan skill kita lebih baik lagi ke depannya untuk terus belajar dan tetap belajar seperti itu. Iya, Mungkin gitu. ya seperti cukup sekian dari acara kita malam hari ini. Kita ditutup oleh doa oleh Ustaz. Ustaz doa seperti penutup sebelum Sudah ya, Bu Helga? marilah kita tutup acara diskusi pada malam hari ini dengan membaca dalam bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya selaku moderator dan juga Ustaz dan juga teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah izin live ya dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga manfaat.